Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Daniasi dengan NIM 123208005. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampun mata kuliah metode penelitian, Ibu Prof. Dr. Ida Farida CH MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, analisis jurnal. Di sini ada judul, penulis, dan nama jurnal. Nano dengan artikel ke-1 yang berjudul dengan Exploring the Situation and Biomedical Applicator of Nanoparticle Cyber Activities and Demonstration for Middle and Early High School Student. Dengan nama penulis Wiyunte K. Stelin Herbert Smith Dixtum. Di sini saya mengambil dari jurnal Chemistry Education. Terus ada kedua, Sensing and Characterization of Silver Nanoparticle for an Educational Laboratory. Dengan nama penulis Alvin W. DKK. Di sini juga sama, saya mengambil dari jurnal Chemistry Education. Terus artikel ketiga, Targeted Drug Delivery System of Smart Nanoparticles for School Chemistry Education. Dengan nama penulis Anthony Forker dan kawan-kawan. Di sini juga saya mengambil dari Chemical Education. Lalu ada pemasaran pokok. Di artikel ke-1, minimnya aktivitas pembelajaran tentang nanopartikel di tingkat sekolah menengah, padahal nanoteknologi berkembang sangat pesat. Di artikel kedua, kurangnya pengalaman langsung mahasiswa tingkat awal dalam sintesis nanopartikel karena keterbatasan alat, bahan kimia, dan prosedur kompleks. Dan terus ada artikel ketiga, minimnya pembelajaran nanomedicine dan drug delivery di sekolah, padahal termasuk bidang penting dalam riset modern. Selanjutnya ada alasan penting diteliti. Ini ada banyak alasan yang menarik ya. Di artikel 1, nanoteknologi adalah bidang riset besar dan membutuhkan generasi baru yang melek konsep NV, namun guru dan siswa masih jarang terpapar kegiatan praktik yang sederhana dan aman. Di artikel kedua, pendidikan kimia membutuhkan pengalaman laboratorium nyata tentang sifat material nanokernel, tetapi eksperimen MP umumnya sulit dilakukan di laboratorium mahasiswa. Di artikel ketiga, Drug Delivery System (DDS) memungkinkan pengiriman obat spesifik, mengurangi dosis dan efek samping, topik relevan untuk menghubungkan kimia polimer dengan aplikasi biomedis. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di artikel ke-1, mengembangkan serangkaian aktivitas sederhana, sintesis AUNV, demonstrasi IONV, aktivitas fluid, untuk memperkenalkan konsep nanopartikel kepada siswa sekolah menengah serta menilai pemahaman mereka. Di artikel kedua, mengembangkan vertikal sintesis AGNP yang cepat, aman, mudah, dan dapat dilakukan oleh mahasiswa tahun pertama menggunakan alat laboratorium dasar. Artikel ketiga, mengembangkan 3 eksperimen sederhana di sekolah. Ke-1 ada sintesis polimer, 2 pembentukan nanokari dan loading berwarna mirror, 3 pelepasan muatan melalui degradasi hidrolisis. Selanjutnya ada kerangka teoritik. Di artikel ke-1, definisi nanopartikel, sifat bergantung ukuran, komposisi polimer, lipid, magnetik. Aplikasi biomedis, AUNV dan IONV, konsep agregasi, stabilisasi, dan hubungan warna dengan fenomena optik. Artikel kedua, sifat nanopartikel, hubungan ukuran sifat optik, surface, plasmon, resonance, SVR,
reduksi ion Ag+, hubungan SPR, dan ukuran partikel. Prinsip BR-Rabat untuk pengencaran sampel. Sedangkan di artikel ketiga, konsep DDS, polimerisasi pembukaan cincin ROF, sifat polyester sebagai pembawa obat, nanopresipitasi, dan mekanisme pelepasan obat melalui degradasi polimer. Selanjutnya, ada subjek dan metode di artikel ke-1. Subjek, siswa Midland School, Early School, dan Early School. Metodenya tuh kegiatan praktikum langsung sintesis AUNC, demonstrasi sintesis IONC, dan aktivitas ferrofluid. Prosedur berbasis eksperimen sederhana dengan asesmen melalui pertanyaan terstruktur. Di artikel kedua, subjeknya tuh mahasiswa tingkat pertama plus 1.000 mahasiswa selama 3 tahun. Metodenya tuh dua prosedur sintesis AGNV menghasilkan ukuran berbeda, karakteristik menggunakan UF, FS, dan FWHM. Sedangkan di artikel ketiga, subjeknya tuh siswa SMA N78 dan calon guru N43. Metodenya tuh praktikum 3 langkah berbahan aman, sederhana dari prosedur penelitian dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran. Selanjutnya ada instrumen dan pengumpulan data. Di artikel pertama, pertanyaan formatif selama kegiatan, observasi asisten, dan umpan balik siswa untuk mengukur pemahaman konsep NV, agregasi, stabilitas protein, dan aplikasi NV. Sedangkan di artikel kedua, instrumennya tuh UF-FIS, fotometri, SM atau TM. Contohnya tuh gambar, data dikumpulkan dari hasil observasi FWHM serta observasi warna latar. Di artikel ketiga, instrumen fotometri sederhana UF LAM untuk melihat forensik nilai rate, conventional for Foster, observasi proses eksperimen. Selanjutnya ada analisis data. Di artikel pertama atau di artikel ke-1, data dianalisis secara kualitatif melalui jawaban siswa, keaktifan, observasi pelaku, dan kesesuaian jawaban terhadap learning objective. Artikel kedua, analisis spektrometri FIS untuk menentukan puncak SPR dan korelasi ukuran NV, perhitungan FWHM untuk estimasi distribusi ukuran partikel. Di artikel ketiga, analisis DLS untuk ukuran nanopartikel, evaluasi kualitatif per post test, penilaian visual, keberhasilan pelepasan DG. Selanjutnya ada temuan atau kesimpulan dan kesimpulan. Di jurnal ke-1, siswa memahami teknologi dasar nanoteknologi, mampu menjelaskan perubahan warna akibat agregasi, memahami sintesis AUNV, dan menunjukkan keterlibatan tinggi, aktivitas aman dan efektif untuk pendidikan nanoscience. Jurnal 2, praktikum berhasil mahasiswa dapat mensintesis AGNV ukuran 10 sampai 100 nm, memahami hubungan ukuran sifat offtake, serta mampu menghubungkan teori SPR dengan hasil eksperimen. Sedangkan dari jurnal ketiga, nanokarir berhasil terbentuk, ukuran partikel konsisten, pelepasan DY berhasil, 78% siswa meningkat mengetahuinya, eksperimen aman, efektif, dan sangat memotivasi siswa. Manfaat bagi rencana penelitian. Di artikel ke-1, memberikan contoh desain aktivitas pembelajaran nanoteknologi sederhana untuk sekolah, dapat dijadikan inspirasi membuat modul kurikulum nanopartikel yang murah, aman, dan mudah. Sedangkan di artikel 2, memberikan contoh eksperimen sederhana dengan akterisasi UMFS bisa menjadi model untuk mengembangkan praktikum nanopartikel dalam kurikulum pendidikan kimia. Sedangkan di artikel 3, memberikan model eksperimen nanomedicine sederhana yang dapat diadaptasi untuk mempelajari SMA atau penelitian pendidikan kimia berbasis proyek. Di sini ada hasil atau cara penelitian setiap artikel. Di artikel ke-1,
kedua dan di artikel ketiga. Selanjutnya, riset gap artikel utama. Di artikel 1, Exploring the and Biomedical Applicator of Nanoparticle. Penelitian ini berfokus pada pengenalan sintesis nanopartikel kepada siswa melalui aktivitas demonstrasi sederhana. Namun penelitian belum mengukur peningkatan pemahaman konsep nano secara sistematis menggunakan instrumen tes standar, misalnya pretest, foretest, rubrik literasi, sains, atau asesmen keterampilan proses. Selain itu, belum ada evaluasi tesis jangka menengah maupun perbanding efektivitas metode demonstrasi dengan partikel terstruktur. Di artikel kedua, Synthesis and Characteristics of Silver Nanoparticle for Ion Education Laboratory. Penelitian berhasil memaparkan hubungan ukuran sifat optik AGNV, tetapi belum mengevaluasi bagaimana konsep tersebut dipahami siswa ketika diaplikasikan dalam konteks pembelajaran SMA. Tidak ada implementasi pedagogis, misalnya modul ukuran, sifat, visualisasi plasmonik, atau asesmen konsep. Fokus tetap pada karakteristik ilmiah, belum masuk pada aspek edukasi, keamanan, implementasi, dan adaptasi protokol untuk sekolah fasilitas terbatas. Artikel ketiga, Targeted Drug Delivery System of Smart Nanocrete for School Chemistry Education. Penelitian menampilkan sintesis nanocrete berbasis R-of dengan hasil demonstrasi menarik, namun belum memberikan evaluasi pembelajaran yang kurang kuat secara kuantitatif. Belum ada uji perbanding efektivitas dengan pendekatan lain, misalnya demonstrasi AUNV, AGNV, atau modul STM-AM. Selain itu, belum dianalisis aspek tesis belajar siswa, stabilitas nanopartikel, dan bagaimana aktivitas ini dapat diterapkan secara luas oleh guru non-spesialis. Riset gap 3 artikel pembanding. Di sini saya mengambil 3 jurnal. Satu judulnya tuh Development of ISTAM Activity on Nanotechnology to Secondary School Student dengan penulis A. Hamhaigov DKK 2021 dengan jurnal Teaching Skill and Creativity. Nah, di artikel ini belum mengevaluasi secara kuantitatif peningkatan literasi sains dan penguasaan konsep nanocell, hubungan ukuran sifat skala nano. Studi lebih menekankan pengembangan aktivitas STEAM, tapi belum menguji efektivitas pembelajaran dibandingkan model pembelajaran lain. Belum membahas adaptasi implementasi aktivitas STEAM pada sekolah dengan fasilitas rendah. Artikel kedua dengan judul Teaching High School Student Nanokis and Nanotechnology, penulis Dimitri Stavro DKK. Saya mengambil dari jurnal Lumat. Di sini itu tidak menyediakan integrasi eksperimen head-on nanopartikel yang dapat membantu siswa memahami fenomena LSPR atau hubungan ukuran sifat secara visual. Penelitian lebih fokus pada konsep teoritis dan details nanoscale, namun belum menganalisis perubahan keterampilan proses sains atau retensi jangka menengah. Belum ada evaluasi komparatif antara pendekatan pengajar. Terus, di artikel ketiga dengan judul Zinc Oxide Nanoparticle for Enhancing Student View of Nature of Science and Technology, penulisnya tuh Feryat DKK. Dengan jurnal Indonesia Journal of Science and Technology. Di sini itu tidak mengkaji keterampilan praktikum siswa dalam sintesis nanopartikel ataupun pemahaman konsep ukuran sifat. Penelitian hanya menilai pemahaman NOS, belum menilai efektivitas eksperimen nanopartikel dibandingkan metode pembelajaran lain. Aspek keamanan, toksisitas, dan adaptasi protokol untuk sekolah terbatas juga belum dievaluasi. Selanjutnya ada riset
Ngaputama. Di sini tuh belum ada penelitian yang mengintegrasikan demokrasi nanopartikel AUNC, IONC, partikum sintesis AGNV, dan aktivitas nanofri dengan evaluasi pembelajaran yang terukur. Padahal artikel pembanding menunjukkan perlunya asesmen kuantitatif, integrasi konsep non-novel NOS, serta adaptasi eksperimen untuk sekolah dengan fasilitas terbatas. Ketiga, artikel utama belum menguji efektivitas metode, belum membandingkan pendekatan pembelajaran, dan belum menilai literasi maupun kesiapan implementasi oleh guru. Rumusan masalahnya itu saya di sini tuh ada tiga ya. Satu, bagaimana efektivitas berbagai aktivitas sintesis nanopartikel, demonstrasi AONC atau IONV, praktikum AGNV, dan eksperimen nanokari dalam meningkatkan pemahaman konsep nanokal siswa jika diukur menggunakan instrumen evaluasi tes standar seperti pretest, fortest, atau rubrik literasi sains. Kedua, bagaimana perbedaan hasil pembelajaran antara kegiatan demonstratif dan kegiatan praktikum terstruktur pada pembelajaran nanoteknologi jika dibandingkan dengan pendekatan yang dilaporkan pada artikel pembanding seperti STAM dan modul konsep nanoskins Stefan Period. Ketiga, bagaimana kelayakan dan kesiapan implementasi aktivitas sintesis nanopartikel tersebut di sekolah dengan fasilitas terbatas, terutama terkait keamanan, ketersediaan bahan, adaptasi prosedur, dan kemampuan guru non-spesialis. Saya akan mengambil judul penelitian dengan judul efektivitas partikum sintesis nanopartikel berbasis ekstraks daun kelor melalui model discovery learning terhadap pemahaman konsep nanoscale dan keterampilan proses sains siswa SMA Negeri 8 Kota Bandung. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.